नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहसिन इंसानियत, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, हज़रत अमीरुल मोमिनीन, हज़रत अमीरुल मोमिनीन, हज़रत खलीफतुल मसीह खामिद, इतनी वाका, नाराए तकबीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तिलावत कुरान करीम एहसान अहमद साहब। Tilawat Al-Quran, Ihsan Ahmad Sahib. Assalamu alaikum warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Translation Abdul Ghaffar Adam Sahib. Terjemah Abdul Ghaffar Adam Sahib.
Assalamu alaikum. Walaikum salam. The portion of the Holy Quran Ayat-ayat Al-Quran was from Surah Al-Ma'idah yang baru ditilawatkan tadi adalah dari surat Al-Ma'idah ayat 68 dan 69. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah sebagai berikut. with Allah Aku berlindung kepada Allah dari setan yang in the terkutuk. name of Allah, the gracious, Dengan nama Allah ever merciful. yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. O Messenger, convey to the Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhan engkau. and if thou do it not, Dan jika engkau tidak melakukan hal itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. will protect thee from men. Dan Allah akan melindungi engkau dari serangan manusia. Sesungguhnya, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum kafir. O people of the book, you stand on nothing until you observe the Torah Katakanlah, hai ahli kitab, and what has kamu tidak berdiri di atas apapun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. what has been sent down Dan apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhan engkau, will increase many of them. niscaya akan menyebabkan kebanyakan mereka bertambah durhaka dan ingkar. So grieve not Maka, for the disbelieving. janganlah engkau bersedih hati terhadap kaum kafir. Pledge. Janji khudam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده Rasuluh. I bear witness Aku bersaksi that there is none worthy of worship bahwa tidak ada yang patut disembah except Allah. selain Allah. He is one Dia Esa and has no partner. dan tidak ada sekutu And baginya. I bear witness Dan aku bersaksi that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muhammad SAW his servant adalah hambanya and messenger. dan utusannya. I solemnly pledge Aku berjanji that I shall always be ready setiap saat bersedia to sacrifice my life, mengorbankan jiwa, raga, wealth, harta, time, waktu, and honor dan for kehormatanku the sake of my faith, untuk kepentingan agama, country, nusa, and nation. dan bangsa. Likewise, I shall be ready to offer Aku bersedia any sacrifice menghadapi segala for pengorbanan guarding untuk tetap berdirinya the institution of Khilafat Ahmadiyya. Khilafat Ahmadiyah. Moreover, I shall deem it essential to abide by Aku akan taat any maruf nasiyan kepada segala keputusan yang made ma'ruf by Khalifatul Masih. dari Hazrat Khalifatul Masih. Seated. Silakan duduk. Assam Ahmed Nazm. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। Assam. मंजूम पाकीज़ा कलाम हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے آؤ لوگو آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت اس سے یہ نور لیا بارے خدایا ہم نے اس سے یہ نور لیا بارے خدایا ہم نے English translation, Wajihur Rahman Nawaz. Terjemah Nazam Wajihur Rahman Nawaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Syair-syair tersebut adalah karya Hazrat Masih Maud alaihissalam yang terjemahannya adalah sebagai berikut. The translation is as follows. Kami telah layangkan seluruh pikiran kami hingga susah payah ke sana kemari
Namun tidak dapat kami temui satu agama pun yang setara dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu agama pun yang mampu memperlihatkan tanda seperti ini. Buah ini kami nikmati hanya dari kebun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, inilah cahaya ilahi yang akan kalian raih. Lihatlah, kami telah sampaikan jalan mencapai ketenangan ini kepada kalian. Wahai Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, semoga salam dan rahmat yang tak terhingga tercurah untuk engkau. Demi Tuhan, dengan perantaraan beliaulah kami telah meraih cahaya ini. اجتماع رپورٹ صدر مجلس خدام الأحمدیہ. Laporan Ijtima Majelis Khudamul Ahmadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzur tercinta, dengan karunia Allah Ta'ala, kini kita telah sampai pada acara penutupan Ijtima Nasional ini. Berikut adalah laporan secara singkat. Huzur, panitia Ijtima saat ini, tema dari Ijtima saat ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pendakwah yang sempurna. Acara Ijtima saat ini adalah diskusi mengenai pentingnya khilafat dan juga tanggung jawab para Ahmadi, dan juga mengenai keadaan di Timur Tengah. Kemudian bagaimana menjawab ateisme, dan kemudian ada juga pameran bagaimana caranya bertablik di negara-negara barat. Kemudian ada juga tenda untuk kalangan disabilitas dan juga ada tenda untuk akomodasi. Kemudian ada juga kami membagi atfal menjadi 3 usia. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, peserta saat ini adalah 7.000. Alhamdulillah. Ijtima saat ini para panitianya terdiri dari kalangan-kalangan khudam yang juga profesional. Kami mengucapkan terima kasih kepada para panitia dan kami mohon doa kepada Huzur Ayatollah Talib bin Nasril Aziz untuk mereka semua, dan kami sampaikan juga rasa terima kasih kami kepada Nazir Ala yang sebagai ketua panitia jalsa ini, dan juga kepada MTA Internasional dan juga timnya. Secara khusus kepada semua majelis saya sampaikan juga, kami juga melihat bagaimana pemenuhan keterkabulan doa dari Huzur Ayatollah Talib bin Nasril Aziz berkenaan dengan cuaca yang sangat cerah ini. Semoga kami nasihat yang senantiasa diberikan oleh Huzur Ayatollah Talib bin Nasril Aziz ini membawa keberhasilan pada penyelenggaraan Ijtima kami. Dan kini telah sampai kepada acara penutupan. Kami memohon senantiasa doa dari Huzur Ayatollah Talib bin Nasril Aziz supaya apa yang kami jalankan ini sesuai dengan harapan-harapan dari Huzur Ayatollah Talib bin Nasril Aziz. Dengan izin Huzur, kami akan menyampaikan video berkenaan dengan pelaksanaan Ijtima selama 3 hari ini. Khudam gathered in the Ijtimaga for an inspiring Friday sermon. Para khudam hadir untuk menyaksikan khutbah Jum'ah. Kemudian disampaikan juga diskusi dan juga perlombaan akademik, dan juga diingatkan juga tentang pentingnya doa-doa yang telah diingatkan oleh Huzur Ayatollah Talib bin Nasril Aziz. Tema saat ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the perfect preacher, yaitu pendakwah sempurna. Ini adalah pertama kalinya saya menjadi khudam. Saya akan berusaha menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah pameran
dari Jamiah, kemudian pameran Waqfinau, dan kemudian ada pameran buku-buku yang berhubungan dengan tema saat tahun ini. We're having a proper experience as you would have in a museum. It's called Journey of a Preacher. Di sini ada Actually, we've split it into 5 stages, and it's literally what the journey of a preacher should be. We have lots of practical guidance and advice to help di sini ada pameran berkenaan dengan bagaimana kita seharusnya menjadi seorang mubalik living your life in the way dan bagaimana kita harus menjalankan kehidupan kita sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. including Dan juga ada diskusi berkenaan dengan keadaan di Gaza and the dan juga bagaimana loading his gun and he pointed that gun towards my back and persekusi yang dihadapi oleh para Ahmadi di berbagai tempat di seluruh dunia. I just recite my last kalma and this is the end I believe. Saya saat itu sudah ditodong oleh senjata, dan saat itu satu kata yang teringat oleh saya adalah La ilaha illallah. was constructed for the Ijtima. Ada satu studio MTA yang dibangun khusus untuk penyelenggaraan istimewa ini, dan di dalamnya diselenggarakan tanya jawab berkenaan dengan para hudam dan juga ijtima. Kemudian ada juga tenda untuk para hudam penyangga disabilitas, dan di sini kami menyediakan sarana olahraga juga bagi mereka. All of this was in addition to the regular fixtures such as the hub, MasterChef. Ada juga bazar dan juga olahraga di dalam ruangan. While at this year's National Ijtima had opportunities to grow in their religious Kemudian spirituality. berkenaan untuk meningkatkan This year, the young Muwahhid ilmu pengetahuan dan juga persaudaraan mereka, ada juga perlombaan baru, yaitu perlombaan mengingat hadis, menghafal hadis, dan juga made a comeback, along with father and son competition. perlombaan father and son, perlombaan ayah dan anak. In the Atfal Hub, there were inspirational Kemudian ada juga experiments and other pameran eksperimen sains teknologi. Kemudian ada juga pameran astronomi, The Ijtima aimed to strengthen Atfal's spirituality from congregational prayer dan ada juga mission on the Holy Prophet sallallahu pameran berkenaan dengan kehidupan Rasulullah SAW. to reflect how the Dan dengan ini, para atfal bisa menyaksikan dan merefleksikan bagaimana exemplifies the true message. keistimewaan-keistimewaan Rasulullah SAW, dan supaya mereka mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Special packs with the booklet Dan mereka diberikan juga selebaran singkat berkenaan dengan Khudamul Ahmadiyah dan Atfalul Ahmadiyah. Hazrat Amirul Mukminin Ayatullah Ta'ala bin Nasril Aziz bersabda bahwa hari ini orang-orang non-muslim terus-menerus menyerang Islam dan juga Rasulullah SAW dari berbagai arah. Dan kali ini hanya Jemaat Ahmadiyah saja yang memiliki keunggulan di atas semua golongan Islam lainnya. Ilhan Almin Amin. Pengumuman penerima hadiah tahunan Naib Sadr Sahab. Naib Sadr Sahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beloved Hazur, Assalamu alaikum warahmatullah. Untuk tahun 2022-2023, Huzur Anwar telah menyetujui kiadat berikut ini And Khudamul Ahmadiyya, sebagai penerima it will be an honor hadiah privilege for the winner tahunan, dan saya sampaikan to receive the alam from the blessed hands of Hazur Anwar. majelis yang kiadat yang kini menerima bendera sebagai tanda hadiah dari Hazrat Khalifatul Masih. Kindly present the Mohon huzur kiranya memberikan bendera Khudamul Ahmadiyah ini kepada majelis yang mendapatkan hadiah. The Al-Mainami winner for Atfal Ahmadiyya Penerima Sheffield hadiah bendera tahunan adalah dari kiadat Jemaat Sheffield. Barakallahu lakum. The Al-Mainami Kemudian penerima hadiah tahunan yaitu bendera Khudamul Ahmadiyah dari kiadat Wolverhampton. Barakallahu lakum.
Jazakallah. takbir. Hazrat Muhammad Mustafa. Hazrat Muhammad Mustafa. Ghulam Ahmad ki. Hazrat Amirul Mominin. Hazrat Amirul Mominin. Nara takbir. Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين By the grace of Allah, dengan karunia Allah Ta'ala, sekali lagi Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada Anda, di mana di tahun ini Anda dapat ikut serta dalam istimewa di tahun ini dan ikut ambil bagian dalam berbagai kegiatan istimewa. Dan dengan karunia Allah Ta'ala dalam jumlah yang banyak, para pemuda, anak-anak, dewasa mendapatkan taufik untuk bisa berpartisipasi di dalam istimewa ini. Adalah penting agar tujuan dari jemaat ini difahami dan diamalkan sesuai dengan itu, dan itulah yang merupakan kunci dari kemajuan jemaat. Pada tahun 29, Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu anhu ketika meletakkan pondasi Khuddamul Ahmadiyah, beliau disertai dengan tujuan dan maksud dari Khuddam ini, yakni agar segenap para pemuda jemaat senantiasa mengamalkan agamanya dan memperbaiki kondisi akhlaknya dan juga meningkatkan standar ibadahnya kepada Allah Ta'ala, dan hubungannya dengan Allah Ta'ala senantiasa dia kuatkan, mereka kuatkan. Khuddamul Ahmadiyah bagi pemuda Ahmadiyah secara umum untuk mengarungi suatu kehidupan merupakan suatu badan yang dengan bersama-sama dapat membangun. Tujuan dari Khuddam ini adalah agar pengkhidmatan terhadap agama dan semangat untuk berkorban pada agama ditanamkan dalam para pemuda. Dan pondasi dari Khuddamul Ahmadiyah diletakkan tidak hanya agar supaya para pemuda Ahmadi dapat memenuhi keperluan agama saja, bahkan untuk generasi keturunan di masa yang akan datang pun, agar mereka teguh di dalam jemaat agama mereka. Dan salah satu tujuan lain juga adalah agar para pemuda Ahmadi dapat membawa revolusi di dalam diri mereka akan rohani dan akhlaki, begitupun membawanya kepada dunia supaya mereka
menjadi hamba Allah Ta'ala dan menciptakan ruh di kalangan dunia supaya mereka memiliki akhlak yang mulia. Saya ingin sampaikan bahwa Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, tujuan untuk mendirikan khudam ini tidak hanya agar para khudam berkumpul saja, melainkan tujuan dan maksud dari khudam ini adalah agar disampaikan satu pedoman bagi khudam seperti yang telah saya sampaikan. Ingatlah bahwa Majlis Khudamul Ahmadiyah tidak ada bandingannya dengan grup-grup duniawi. Secara amalan, ini merupakan majelis untuk meraih tujuan yang sifatnya rohani. Kita harus berupaya agar hubungan kita dengan Allah Ta'ala, yakni ta'alluq billah, mengalami peningkatan, dan kita dapat memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan hambanya, dan seiring dengan itu, dengan penuh kecintaan, kita dapat menyeru kepada orang lain, supaya orang lain pun menjadi orang-orang yang memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan hambanya. Jika itu dapat dilakukan, maka kita akan mengamalkan sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi bahwa sukailah apa yang bagi dirimu, apa yang kamu sukai bagi orang lain. Sukailah bagi orang lain apa yang kamu sukai bagi dirimu sendiri. Jadi, keutamaan dari misi ini perlu untuk kita fahami sepenuhnya, bahwa misi Anda adalah sangat luas dan sangat luar biasa. Misi tersebut dengan penuh kebanggaan dan dengan upaya yang tanpa lelah harus kita amalkan dan terima. Kita setiap hari demi hari hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan degradasi yang turun di dalam diri orang-orang berkenaan dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala dan ketiadaan kecintaan kepada Allah Ta'ala ini menciptakan satu kegundahan di mana diperlukan adanya satu dukungan, satu bantuan. Mereka yang membutuhkan kadang orang-orang di dunia ini melakukan kebaikan demi untuk pamer supaya apa yang menjadi misi mereka dapat terpenuhi di balik itu. Kecintaan sekarang kondisinya sama dengan tiada, dan sebagai hasilnya hari demi hari lebih dari sebelumnya protes disuarakan yang menyuarakan bahwa kekuatan duniawi, kekuatan internasional, mereka memiliki tujuan yang sifatnya tidak jelas. Untuk itu, sebagai pemuda Ahmadi, Anda pada hakikatnya harus memiliki semangat simpatik dan dengan setiap orang tanpa membeda-bedakan mereka merupakan tanggung jawab Anda untuk menyeru dunia sesuai dengan tujuan Anda, supaya setiap individu Ahmadi perlu untuk meraih tujuan ini. Untuk itu, sebisa mungkin Anda harus meraihnya. Anda hanya akan dapat berhasil jika setiap amalan Anda disertai dengan satu keinginan yang mendalam untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Segala hasrat duniawi atau segala nafsu pribadi jangan sampai mengotori itu. Hadrat Muslim Maud ketika menyampaikan kepada para khudam, beliau pernah bersabda bahwa para anggota jemaat
hendaknya such exceptional memahami umur dan makom kedudukan mereka, lalu devotion to God raihlah kemajuan di dalam kebaikan dan beribadahlah kepada Allah Ta'ala dengan kemurnian, dengan murni, dan raihlah keadilan dan berikanlah kesaksian dengan amalan Ahmadi, even if yakni personally develop para Ahmadi hendaknya bahagia bahwa mereka dapat meraih standar should not be satisfied yang tinggi di dalam akhlak dan rohani, they personally develop good morals and righteousness dan meraih ketakwaan. Bahkan mereka hendaknya berusaha inspire di dalam diri orang lain pun hendaknya itu ditimbulkan supaya kebaikan muncul dari dalam diri orang-orang. Kita sebagai Ahmadi, fulfill the objective jika kita meraih tujuan tersebut, Islam di mana kita yang untuk itu kita baiat kepada Hazrat Masih Maud salam, try to bring about hendaknya diingat bahwa within ourselves terlepas dari umur kita, kita harus menciptakan revolusi suci di dalam diri kita. Kita hendaknya immorality, injustice and deception. Otherwise our claim of jangan kita hanya terjauh dari ketidakadilan in the world dan kezaliman. Jika itu dapat kita lakukan, maka jika itu terms of our self-reformation, berarti klaim kita untuk merevolusi dunia hanya our homes, ucapan kosong saja. the right of our Jadi istilah ini dimulai dari rumah kita, pertama-tama kepada sisters and istri kita, anak kita, keluarga kita, ayah kita, orang tua kita, saudara kita, colleagues. dan kita harus memenuhi hak-hak guru-guru kita juga. Begitu orang-orang yang bekerja dengan kita, kolega kita, apakah dia atasan kita ataupun bawahan kita. Every Ahmadi Setiap Ahmadi hendaknya berusaha from all things that displease God Almighty. agar menghentikan setiap amalan yang dapat Almighty has put memancing murka ilahi. to think ill of others. Dosa yang Allah Ta'ala hentikan agar kita jangan berburuk sangka pada orang lain, karena sebagai akibatnya pemikiran buruk sangka seperti itu, Ill others yakni sesuatu orang yang mengharapkan keburukan dari orang lain, maka hasilnya akan sangat buruk. costing Akan tercipta satu kebencian di dalam diri satu sama lain, is a sure way to fuel division dan sebagai dampaknya and akan tercipta satu within homes, social circles, the ke wider society. suasana yang tidak baik, Thus, baik itu di dalam kalangan rumah tangga maupun dunia. or older Alfaz, who are still navigating their Khudam yang masih pathway muda atau atfal, saya ingatkan dalam hal ini bahwa needlessly forming negative opinions. Anda Instead, harus menghilangkan satu pikiran negatif berkenaan orang lain, outlook and think good of people melainkan Anda harus menciptakan pikiran positif berkenaan orang lain, and compelling pemikiran yang baik. Jika di hadapan Anda secara terang-terangan ada bukti always remember yang berkenaan dengan sisi negatif orang lain, itu masalahnya lain. Tapi jangan berpikir negatif mengenai orang lain. that Begitupun kedustaan. the heart Dusta of mankind, yang mengambil tempat di dalam hati kita, trust lalu and unity in society. In today's world, ikatan persatuan itu dapat dipatahkan dengan dusta tadi. so common Di masa ini, kedustaan sudah sedemikian rupa merajalela, what is true, sehingga false. seorang Regrettably, manusia umum tidak dapat membedakan mana yang dusta dan mana yang benar. Dan ini merupakan dampak buruk dari lingkungan juga. society, even some Ahmadi youth Dan sebagian Ahmadi pun involved in terjerumus di dalam keburukan tersebut dan sudah terbiasa dengan itu. deception, Mungkin dengan menipu but Allah kecil-kecilan any atau bercanda dengan berdusta dibolehkan mungkin, and sinful
mereka berpikir seperti itu, padahal Allah Ta'ala melarang segala jenis kedustaan. problem is the spread Di of falsehood. lingkungan ini, permasalahan yang timbul, begitupun di media sosial, itu disebabkan karena telah tersebar kedustaan. Kedustaan dan memberikan keterangan palsu sudah menjadi satu ciri khas dunia. Pesan-pesan disebarkan, pesan-pesan dusta seperti itu The consequences of such deception disebarkan melalui media, comprehension of many dan kedustaan seperti itu lies terkadang tidak disadari oleh kalangan muda. are being spread Apa dampak yang akan ditimbulkan dari itu? Kedustaan, and nations propaganda, the blink of an eye. itu disebarkan di desa-desa, di kota-kota, dan di antara bangsa, di antara komunitas, tercipta satu kerenggangan, pertentangan disebabkan karena kedustaan. Sosial media misalnya, meskipun merupakan dianggap sebagai platform, padahal itu sekarang menjadi sarana untuk menciptakan kedustaan di kalangan masyarakat. Ketika di sosial media di UK disebarkan kedustaan, sebagai dampaknya berkenaan dengan pembunuhan anak-anak di UK, di Salford, lalu disebarkan berita dusta berkenaan dengan itu, sebagai dampaknya sangat mengerikan, dan Anda mengetahui itu, sehingga orang-orang Muslim dan yang para imigran menjadi sasaran serangan pihak-pihak yang marah karena provokasi tadi, dan itu berita dusta. This age of falsehood, it is up to the youth to be the guardians of truth. Anda Every khadam should always hendaknya menjadi penjamin kebenaran, dan Anda menjadi pelindung kebenaran dan teguh di atas prinsip kebenaran. Jangan sampai ada Ahmadi yang menyebarkan berita dusta, hoax. before pressing the send button, carefully determine Sebelum mengklik tombol send beneficial for atau kirim, pikirkan dulu apakah message or comment, berita yang akan saya forward ini bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Jangan sampai or if you are unsure of it. jika Anda tidak mengetahui, Anda ragu mengenai kabar seperti itu, akan kebenarannya, jangan sebarkan itu. Apapun itu. Jadi jangan sampai para Ahmadi menjadikan kedustaan sebagai pelindungnya. Terkadang untuk menyelamatkan dirinya dan untuk menyelamatkan orang tuanya, atau untuk menyelamatkan dirinya dari orang tua, dari atasan, terkadang di antara suami istri, Decision made in their favor, untuk the sympathy of others, mengalihkan keputusan menjadi berpihak kepadanya, kadang orang bersandar pada kedustaan. such people do not realize Orang yang seperti itu tidak menyadari bahwa berdusta merupakan dosa yang sangat besar. Seseorang yang yakin kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan pernah membawa ke dalam pikirannya bahwa sebagai akibat dari kedustaan, apa dampaknya yang dapat dirasakan oleh orang lain. Allah Ta'ala associating partners with him. Furthermore, the Holy Prophet ﷺ has stated, restoring menyamakan to false kedustaan dengan syirik. the mark of Rasulullah bersabda bahwa orang yang berdusta adalah menzahirkan kemunafikan dan merupakan ciri kemunafikan. Rasulullah bersabda bahwa seorang munafik ketika berbicara dia berdusta, he violates, ketika dia berjanji kepada orang lain dia melanggarnya, he breaks it. And when dan ketika in a dispute, dia bereft of reason and ada dalam satu hypocrite perselisihan, cursing and abusing the other, saat itu dia mencaci dan memaki-maki. no Ahmadi man Seorang Ahmadi, wanita, pria, anak-anak, hendaknya jangan the thought of being
classed amongst the idolaters ber or hypocrites. apakah musyrik atau orang yang melakukan syirik atau munafik itu tidak sesuai Rather, others should dengan Ahmadi. testify that Ahmadi youth Dan truth, live truth. meskipun orang lain memaksa untuk memberikan keterangan palsu, People should dan setiap Ahmadi memberikan keterangan yang benar, that if they dan deal with an Ahmadi, jika they will orang berurusan dengan seorang Ahmadi, mereka meyakini bahwa Ahmadi itu memenuhi janji orangnya, sekalipun sebagai akibatnya kita harus menanggung kerugian. if you ever find yourself in dispute or Jika never Anda ada dalam satu persengketaan, maka or cursing Anda harus mengedepankan other, use logic and evidence akhlak mulia Anda weigh your point. dengan penuh kepercayaan diri dan dengan penuh bukti dan berbicara sesuai dengan hakikat kebenaran. Jangan pernah Anda tinggalkan kejujuran. Apakah meskipun sebagai akibatnya Anda harus menanggung kerugian yang sifatnya sementara, Anything good or prove a means of benefit. untuk jangka masa yang panjang, One day we must all depart atau this world. manusia harus Spend bertanggung jawab atas hal itu. Manusia akan mati. Apapun yang dilakukan oleh seorang manusia, that are pleasing kita akan bertanggung jawab, mempertanggungjawabannya di depan Allah Ta'ala nantinya. perfect teachings of his teaching he Dan bestowed to us. ajaran yang Allah Ta'ala berikan dan perantara Al-Quran, Similarly, jika kita mengamalkannya, maka kita akan meraih keridhaan Allah Ta'ala. from all forms of falsehood, Para orang tua Ahmadi hendaknya menjauhkan kedustaan di rumahnya. as parents, you must Apakah itu dianggap sebagai in your children candaan yang sepele? Jangan sampai berdusta, walaupun dalam bercanda. Jika Anda berdusta, clearly Anda tidak akan bisa berharap anak Anda akan jujur nantinya. do not make a promise if you Janganlah Anda menyampaikan janji yang Anda tidak yakin bahwa Anda akan memenuhinya. and various discourses. The promised Messiah ﷺ Di dalam tulisan beliau, di dalam Malfuzat dan pidato Hadrat Masih Maud beliau mengingatkan berkali-kali kepada kita bahwa dan beliau alaihissalam sangat melarang kedustaan dan beliau sangat memperingatkan bahwa kedustaan merupakan racun yang berbahaya. Selama seseorang tidak meninggalkan kedustaan sepenuhnya, maka dia tidak akan mungkin keimanannya akan murni dan suci. Orang yang beranggapan bahwa tanpa kedustaan dia tidak akan bisa hidup, pada hakikatnya sebetulnya itu adalah keyakinan yang mengerikan yang dimiliki orang tersebut. Hadrat Masih Maud alaihissalam sangat menzahirkan kebencian, kemarahan akan pemikiran yang seperti itu. Pemikiran yang menyatakan bahwa tanpa kedustaan dia tidak akan bisa hidup. Hadrat Masih bersabda bahwa it is deeply regretful jangan sampai kedustaan menjadi jalan bagi kehidupannya. Dan tidak mungkin. Dan sangat disayangkan, the value he deserves. orang tidak memberikan keutamaan That with akan hal itu. grace Dan mereka tidak menganggap, meyakini bahwa tanpa karunia Allah Ta'ala tidak ada manusia yang akan dapat hidup. Hadrat Masih Maud alaihissalam yet bersabda, mereka beranggapan bahwa their God and the means of resolving kekotoran dusta dan precise menjauhkan kesulitan dengan kedustaan, died falsehood untuk itu katanya in the Holy Quran. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran For certain, menyamakan even a single, kedustaan dengan penyembahan berhala. not even a single breath without the grace of God. The Prophet Messiah Hadrat Masih Maud bersabda bahwa every single breath, setiap nafas yang diambil, yang ditarik oleh manusia, grace of God Almighty, itu dapat dilakukan dengan karunia Allah Ta'ala. scheming Dan orang yang never lead to success. beriradah untuk berdosa, dia tidak akan pernah berhasil. Truth, all we achieve is to depart Dengan meninggalkan kebenaran, kejujuran, mercy of God Almighty. manusia If we eliminate sama dengan menjauhkan falsehood,
perlindungan dari Allah Ta'ala kepada dirinya. conflicts, disputes, and grievances, Jika di dalam lingkungan membiasakan kedustaan, maka prosperity, banyak sekali penyebab yang akan menjadi bencana bagi dunia, itu disebabkan karena kedustaan. Jika tidak ada kedustaan, maka permasalahan are prized yang merambat seperti layaknya api, of facing itu tidak akan terjadi. the consequences of their Sebenarnya, deterred sebagai akibat dari amalannya, from perpetrating warfare, dunia mengarah kepada kehancuran, dan ketidakadilan sudah sampai pada puncaknya, people would baik itu try secara individu, orang berupaya, vices out of a fear of exposure and having their reputation tarnished. This is why the Holy demi Prophet untuk kehormatannya, orang-orang berdusta. one companion that if he Hadrat genuinely Muhammad SAW bersabda, to rid himself of his many seseorang hadir ke hadapan Rasulullah SAW untuk terhindar dari keburukan, ia minta nasihat kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, tinggalkan dusta. fidelity to the truth, Dan jika manusia setia dan teguh di atas kebenaran, kejujuran, dia akan mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain dan terhindar dari keburukan. other virtues and qualities will Dan automatically banyak sekali keistimewaan lainnya, kelebihan lainnya akan mulai tercipta dalam dirinya. I reiterate that all Jamaat Saya ulangi lagi bahwa Khuddam and Atfal segenap anggota jemaat, khususnya Khuddam dan Atfal, khususnya, Anda hendaknya secara bersama-sama berjanji untuk teguh di atas kebenaran dan kejujuran dan menjauhkan kedustaan. Dan para Ahmadi, anak-anak, launch a campaign secara individu maupun keseluruhan, reject Anda harus menciptakan satu gerakan yang menegakkan kejujuran. testify to the fact that Semoga dunia menjadi saksi dan memberikan kesaksian bahwa para Ahmadi adalah orang-orang yang tidak pernah berdosa. Sebelum saya mengakhiri pidato saya akan menekankan lagi kepada Anda bahwa obedience to Khilafah. bersikap setia kepada khilafat dan itaat, apa yang Anda janjikan Fully obey bahwa Anda akan taat kepada khilafat atas setiap segala keputusan ma'ruf. what is a maruf? Apa itu keputusan yang ma'ruf? Simply Keputusan ma'ruf itu adalah is to convey the commands of Allah the Almighty hanya and His noble messenger sallallahu alaihi wasallam, because the Khalifa Waqt will never give any instruction yaitu dengan menyampaikan pesan Allah Ta'ala dan pesan Rasulullah SAW kepada orang lain. of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Accordingly, Karena khalifah tidak akan pernah menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala dan hukum dari Rasulullah SAW. Apakah Anda mengarungi kehidupan sesuai dengan hukum Allah Ta'ala? Apakah Anda, misalnya saya berkali-kali menyampaikan agar Anda dawam untuk salat, melakukan salat, merupakan perintah di dalam Al-Quran bahwa lakukanlah salat pada waktunya. Saya berkali-kali menekankan para Ahmadi bahwa salat lakukanlah dengan segenap kekhusyuan, dengan penuh tawajuh dan pada waktunya. Di masjid-masjid kita dan di salat center, kehadirannya kurang. live near a mosque or center and can easily Padahal come for namaz. ada khuddam, ada atfal yang rumahnya tidak jauh dari masjid atau salat center. At the correct time. Ada juga yang pada waktu subuh mereka tidak bangun. Setiap khuddam, apakah secara pribadi As an organization, dan sebagai suatu majelis, perlu menaruh perhatian akan hal ini. Tidak diragukan lagi bahwa to fulfill the rights of Allah, jika Anda memenuhi hak-hak Allah Ta'ala, maka kecintaan kepada Allah Ta'ala of His creation. So akan you are diligently membuat Anda mencintai makhluknya. Allah the Almighty Dan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, to possess and exhibit Anda ikatlah pinggang, highest morals ikatkan, and will never be the cause of disorder dan or deviance in society.
Instead, Semoga akhlak yang mulia zahir dari Anda dan Anda menjadi sarana untuk perbaikan di lingkungan masyarakat, dan under the banner of peace, love, semoga Anda dapat menggiring orang-orang kepada bendera, kepada kecintaan. that after namaz, a short dars is normally Setelah salat, seringnya di masjid kita ada deras-deras. you should listen carefully to it. Alih-alih Anda setelah salat langsung pergi, sehendaknya Anda setelah salat berjamaah ini dengarkan darasnya. Karena di daras itu disampaikan berkenaan hukum-hukum Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Hendaknya suara-suara Rasulullah itu terdengar di kuping Anda, sehingga keimanan dan keyakinan Anda semakin meningkat. Strive to increase your Dan adalah perlu untuk meningkatkan keilmuan agama Anda. Dan yang terpenting adalah tingkatkanlah wawasan agama Anda. as the ijtima draws to a close. Setelah ijtima ini berakhir, Anda akan kembali ke rumah Anda masing-masing. You to pay close attention to what I Saya katakan kepada Anda bahwa reflect especially upon the hadith in which apa yang saya sampaikan, berikanlah perhatian penuh pada hal tersebut, the means of freeing bagaimana Rasulullah activities. memerintahkan, Similarly, menasihatkan seorang sahabat untuk meninggalkan kedustaan, Islam advising his followers to remain engaged in a constant spiritual jihad against. dan Always remember that the Hadrat Masih Maud alaihissalam whose members manifest truth is destined. menganjurkan kepada kita untuk berjihad melawan kedustaan, Hence, if karena inilah yang merupakan sarana untuk kemajuan bagi Anda. Khudamul Ahmadiyah dan Atfalul Ahmadiyah jangan pernah meninggalkan kejujuran, dan ingatlah spiritual victory is destined, bahwa untuk selama-lamanya undoubtedly dan untuk kemenangan yang abadi, yang langgeng, ini merupakan suatu ketetapan dan telah ditakdirkan, and collectively. yakni ajaran Islam. Dengan mengamalkan ajaran Islam secara individu maupun bersama-sama, itu dapat How they seek to destroy tercipta. Penentang, apa yang dikatakan oleh para penentang, cercaan yang dilontarkan oleh mereka, apapun yang mereka lakukan, itu tidak akan bisa merugikan kita. together, we will raise Karena the shield of jika kita secara bersama-sama teguh di atas kejujuran dan kebenaran, always remember that our purpose, ingatlah selalu bahwa tujuan kita we will not sangat fulfill our luar biasa. just by reciting poems, Tujuan kita tidak akan rather terpenuhi dengan hanya meneriakkan narai takbir atau dengan membaca nazam saja, melainkan sarana kemajuan kita adalah dengan amalan dan islah kita, dan dengan mengamalkan ajaran Islam. Saya berdoa, semoga setiap khuddam, setiap atfal, to the fervent and burning desire to elevate, dengan iradah yang kokoh, strengthen their morals and embody bertekad untuk menciptakan revolusi dalam dirinya, dan Allah the Almighty. di dalam setiap amalannya harus senantiasa dihiasi dengan kejujuran. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda. Mari kita berdoa. Amin.
کتنے منٹ کے کتنے منٹ ہیں 3-4 منٹ میں کرو جلدی سے. Silahkan Nazam, 3-4 menit. ہم احمدی بچے ہیں کچھ کر کے دکھا دیں گے. ہم احمدی بچے ہیں کچھ کر کے دکھا دیں گے. شیطان کی حکومت کو دنیا سے مٹا دیں گے. ہر طرف پکاریں گے دنیا میں نظیر آیا. ہر طرف پکاریں گے دنیا میں نظیر آیا. ہر ایک کو جا جا کر پیغام خدا دیں گے. ہر ایک کو جا جا کر پیغام خدا دیں گے. خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے. خلافت فصل گل بھی ہے بہار جاودانی ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی. تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم. مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم. تیری محبت کے جرم میں تیری محبت کے جرم میں جو پیس بھی ڈال جائیں گے ہم. تو اس کو جانیں گے عین راحت نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے ہم. تو اس کو جانیں گے عین راحت نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے. نبیوں کا امام آیا اللہ امام اس کا. نبیوں کا امام آیا اللہ امام اس کا. وہ پاک محمد ہے ہم سب کا حبیب آقا. انوار رسالت ہے جس کی چمن آرائی ہے. اللہ